Om Swastiastu. Halo teman-teman dan Laushi, kami dari kelompok 7 kelas 9A akan menjelaskan tentang materi IPS yang kami pilih, yaitu bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, subbab D dan E. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing kami, Bu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Sebelum mulai ke pembahasan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 dari kelas 9A. Saya sendiri, Putu Kezia Suraning Lestari, absen 42 sebagai ketua kelompok, Komeng Cahaya Wulandari absen 30 sebagai wakil ketua kelompok, anggota 1, Nikada Divanatania Marella absen 37, anggota 2, Imade Aditya Chandra Permana absen 20, anggota 3, Gede Gana Teja Giri Arta absen 13, dan anggota 4, Igede Agi Ista Arsika absen 11. Adapun tujuan pembelajaran kita di bab 3 subbab D dan E ini adalah 1. Menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. 2. Memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. 3. Menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Dan yang keempat, menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Pertama, kami akan membahas subbab D terlebih dahulu dengan judul Pengembangan Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. A. PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran, Copper, and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport Indonesia beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Timika, Provinsi Papua, Indonesia, dan memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara yaitu 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekira 30.000 orang di Indonesia. 2. Menanam investasi lebih dari 97 miliar USD untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. 3. Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar USD barang dan jasa domestik sejak 1992. Pada bagian B, terdapat perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lainnya yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Kilang Pangkalan Brandan. Kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara yang memiliki kapasitas mencapai 5.000 barrel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua ada Kilang Cilacap. Kilang Cilacap memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barrel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini merupakan satu-satunya kilang di Indonesia yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang ketiga ada Kilang Balikpapan. Kilang Balikpapan memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barrel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan yaitu BBM dan non-BBM. Pada bagian C, terdapat Batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia.
Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Yang kedua ada batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Poin kedua yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada yang permanen. Yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi, sedangkan yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu negara. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. B. Transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah pesawat terbang. C. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. D. Pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi politik dan penduduk suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi keunggulan pusat-pusat. Ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Contohnya adalah Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN. Dan yang terakhir ada E. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja.